Wanita jogging di pagi hari. Tiba-tiba orang cacat muncul di depan matanya. Dia menoleh. Tapi ada orang lain di balik itu. Wanita itu mengira pihak lain sedang bermain-main dengan riasan. Mengutuk mulut tanpa henti. Bahkan mengangkat jari tengahnya ke wajah lawan. Three Fingers menarik pisau di belakang punggungnya. Potong jari tengah yang jatuh. Wanita panik berteriak di hutan. Cepat lari. Untungnya dia bertemu dengan paman botak. Terima kasih atas bantuannya. Wanita itu lolos dari pengejaran. Dia menghela napas lega. Mengira dia telah lolos dari kematian. Tanpa diduga, orang asing itu mengeluarkan kapak dan menebas perut gadis itu. Jadi dia pembunuh jahat yang dicari oleh polisi. Pembunuh pengembara menemukan Hilliker bersaudara dari rumah sakit jiwa. Melihatnya membunuh. Ketiga Hilliker bersaudara setuju untuk bergabung dengan guild. Dia bahkan mengajari kakaknya Sawtooth untuk menjadi seorang pemimpin. Hari itu ada sekelompok siswa yang mengemudi di jalan. Tertawa dan berbicara dengan gembira. Tiba-tiba sesosok muncul di hadapan. Mobil buru-buru dikemudikan. Bingung menabrak pohon. Ketika semua orang turun dari bus, menemukan pria itu hanya tergeletak di tanah. Pria pirang datang untuk memeriksa. Si pembunuh tiba-tiba menyerang. Orang-orang muda juga tidak rata-rata. Segera bergegas meninju dan menendang si pembunuh. Ketiga Hilliker bersaudara yang bersembunyi di hutan sudah siap. Tetapi pada waktu yang tepat, sebuah mobil polisi lewat. Para pemuda berhenti menyerang. Polisi juga menemukan bubuk putih di mobil mereka. Setelah itu, mereka semua dibawa ke stasiun untuk menetap. Hanya satu polisi yang tersisa di lokasi untuk menghubungi truk derek. Melihat mangsa sendirian, ketiga Hilliker bersaudara berlari dengan penuh semangat. Polisi ini bodoh juga. Melihat musuh memegang senjata, dan masih tidak mengeluarkan pistolnya. Memang benar bahwa polisi memiliki keterampilan yang buruk. Panah mengenai paha kiri. Satu tembakan lagi di sebelah kanan. Saya tidak tahu apakah senjatanya terlalu berat. Bahwa dia tidak bisa keluar. Akhirnya dikendalikan oleh Hilliker bersaudara. Saw memotong telinga polisi. Kemudian makan tepat di depan Anda. Di kantor polisi. Sekelompok mahasiswa juga dikirim ke pusat penahanan. Orang mengira itu salah si pirang. Karena kantong tepung adalah miliknya. Lihat komentar teman. Pria pirang sangat baik dan bertanggung jawab. 4 sisanya dibebaskan. Segera setelah itu, petugas polisi wanita juga menyelidiki. Pembunuhnya adalah penjahat yang dicari selama 30 tahun. Semuanya sudah jelas. Petugas polisi wanita segera memanggil atasannya untuk menangkapnya. Si pembunuh tidak panik. Dia tertawa dan berkata polwan itu tidak akan hidup sampai besok pagi. Dia hanya mengira si pembunuh sedang bercanda. Tidak keberatan. Itu Halloween. Seluruh kota mengadakan karnaval. Hilliker bersaudara juga berbaur dengan kerumunan. Terang-terangan berjalan di jalan. Tidak ada yang menganggapnya aneh. Baru masuk kota, Hilliker bersaudara menghancurkan menara sinyal dengan sebuah truk. Seluruh kota tidak dapat dihubungi. Berikutnya, Hilliker bersaudara kembali ke pembangkit listrik. Memotong rantai. Saat ini penjaga sedang bermain kartu sendirian. Sama sekali tidak diperhatikan. Sampai ketiga bersaudara itu menerobos masuk. Dia hanya mengambil linggis dan keluar. Tidak ada kejutan. Pasti akan menjadi makanan. Tiga bersaudara Hilliker menghancurkan peralatan listrik. Penjaga ingin berhenti. Ia tidak berharap pihak lain terlihat mengerikan. Dia segera kabur. Pada akhirnya masih tertangkap tergantung di langit-langit. Percikan listrik. Lindungi berubah menjadi daging panggang yang empuk. Seluruh kota mengalami pemadaman listrik. Semuanya dalam kegelapan. Kata si pembunuh bersemangat. Saudara-saudara datang untuk menyelamatkannya. Mereka akan memusnahkan polisi wanita itu dan memakannya. Semua akan mati. Lintas. Keempat siswa yang dibebaskan itu tinggal di sebuah hotel kecil.
Gadis berambut keriting khawatir. Jadi ia meraba-raba untuk membawa makanan ke sel blonde sendirian. Tiba-tiba melihat orang bertopeng. Gadis itu langsung khawatir. Segera lari ke kantor polisi. Tetapi menemukan bahwa orang lain mengikuti di belakang. Dan mengeluarkan tawa yang mengerikan. Dia hanya berlari. Sembarangan terjun ke pisau pria bertopeng itu. Belum pernah bertemu pacar saya yang sudah meninggal. Saat ini di hotel 3 orang sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Sepasang kekasih sedang berpelukan dan berciuman. Pria berambut panjang tidak ingin menjadi bola lampu. Jadi dia juga pergi ke kantor polisi. Saat itu ia tahu bahwa rambutnya panjang. Gadis berambut keriting belum datang ke sini. Tetapi orang tidak berpikir banyak. Dia pasti baru saja mampir di suatu tempat di jalan. Setelah pasangan di hotel bermain bulat, gadis di kamar mandi, pacar keluar makan untuk mendapatkan kekuatan. Saat ini ada ketukan di pintu di luar. Pacar baru saja membuka pintu. Langsung dibawa pergi oleh kedua Hilliker bersaudara. Gadis itu mendengar suara itu. Segera memegang pipa besi dan berdiri di belakang pintu. Segera setelah Wan Ae masuk, gadis itu memukul kepalanya dengan tongkat. Tapi kekuatan terlalu lemah. Dalam keadaan panik, gadis itu mengambil pisau dari tanah dan menikam bahunya. Lalu segera kabur. Tapi pacar sial. Dia diikat di truk pickup. Tritos dengan kejam mematahkan 2 kaki. Melihat layarnya saja sudah sakit. Lalu sang pacar dilempar ke depan kantor polisi. Dia pikir dia akan diselamatkan. Kemudian sesuatu yang lebih putus asa terjadi. Hanya melihat Hilliker bersaudara mengendarai truk untuk menghancurkan pacar mereka menjadi daging cincang. Kemudian terang-terangan melarikan diri. Polisi wanita itu tidak punya waktu untuk bereaksi. Semua orang takut dan takut. Pembunuhnya sangat senang, dia yakin ketiga Hilliker bersaudara akan mengeluarkannya dari sini. Dan bunuh semua orang. Baru sekarang polisi wanita itu memahami keseriusan insiden tersebut. Dia memberi mereka masing-masing senjata. Memutuskan untuk berurusan dengan Hilliker bersaudara bersama. Menunggu tim penyelamat tiba. Saat ini, pacarnya juga lari ke kantor polisi. Sayangnya dipukul oleh seseorang di dalam. Ia juga melihat tubuh pacar. Gadis itu ketakutan dan kehilangan jiwanya. Pria pirang itu sangat mengkhawatirkan gadis berambut keriting sekarang. Karena sudah lama tidak melihatnya kembali. Jadi pria berambut pirang dan berambut panjang itu mengambil pistol dan pergi mencarinya. Mereka menemukan gadis berambut keriting itu tewas di pinggir jalan. Kalian berdua belum punya waktu untuk berduka. 3 jari tiba-tiba muncul. Pirang memegang pistol dan mengejar. Meskipun lawan tidak memiliki senjata, tapi mereka tetap jatuh ke dalam perangkap Hilliker bersaudara. Wan Ae melompat dari atas untuk menangkap rambut panjang. Dan Sautut menggunakan sekop untuk memukul si pirang. Sampai bangun. Pirang ditemukan terkubur di bawah tanah. Hanya mengungkapkan output. Dan yang lainnya dirantai dan tidak bisa bergerak. 2 orang berteriak minta tolong. Tapi hanya Hilliker bersaudara yang ada di sini. Mereka mengemudi lebih dekat. Rambut panjang mencoba menggali tanah. Tapi mobil tiba-tiba berubah arah. Berbalik ke arah si pirang. Hanya terdengar jeritan tanpa suara. Begitu saja kepala si pirang hancur di bawah bilahnya. Three Fingers merasa sangat bersemangat. Rambut panjang dirantai tidak bisa lari. Akhirnya hancur. Di sisi lain, polisi wanita itu meminta seorang pecandu alkohol untuk meminta bantuan. Tapi dia ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Tidak percaya itu belum berjalan jauh. Dia jatuh ke dalam perangkap Hilliker bersaudara. Baik orang maupun mobil bersama-sama terbalik di pinggir jalan. Ketika pecandu alkohol bangun, ia menemukan dirinya terkunci dalam tong besi. 3 jari menyalakan api. Siap memasak daging alkoholik. Ketika polisi wanita itu mendengar teriakan minta tolong, hanya bergegas dan didorong oleh gelombang kejut. Seluruh rumah dilalap api.
Sekarang hanya gadis dan pembunuhnya yang tetap berada di kantor polisi. Dia membujuknya untuk melepaskannya. Kemudian akan memberitahu Hilliker bersaudara untuk tidak menyakiti gadis itu. Tentu saja itu berhasil. Gadis itu melepaskan pembunuhnya. Tetap jangan lupa mengacungkan senjata untuk mengancam. Si pembunuh mengambil pena. Tiba-tiba berbalik. Kemudian hanya mendengar jeritan yang menyedihkan. Tidak lama kemudian gadis itu berjalan keluar dari kantor polisi. Terus-menerus meminta bantuan. Dia dibutakan. Saat ini si pembunuh juga keluar. Baru saja akan menembak seorang polisi wanita. Tapi tidak secepat dia. Pembunuhnya dikurung di sel lagi. Petugas polisi wanita buru-buru membawa gadis itu ke dalam. Tetapi hanya dapat memberikan pertolongan pertama yang sederhana. Setelah hati-hati dibalut, petugas polisi wanita memutuskan untuk pergi sendiri untuk mencari bantuan. Tapi begitu keluar dari pintu, ia mendengar gerakan di dalam mobil tidak jauh dari sana. Dia mendekat untuk memeriksa. Ada seorang pria di dalamnya. Dia mencoba memberi isyarat kepada polisi wanita itu untuk tidak membuka pintu. Tapi dia tidak mengerti. Momen buka pintu mobil. Sebuah pisau memotong perut seorang pria. Ketika polisi wanita mengetahui bahwa semuanya sudah terlambat. Saat itu Hilliker bersaudara bergegas masuk. Petugas polisi wanita melompat dan menembak betis Trito. Tapi ternyata Hilliker bersaudara itu abadi. Ditembak seperti gigitan nyamuk. Ketika polisi menarik pelatuk lagi. Senjata tidak ada lagi amunisi. Three Finges menendang senjatanya. Lalu melemparkan polisi wanita itu ke jalan. Akhirnya digantung di sel. Hilliker bersaudara mengisi pom bensin di kantor polisi. Si pembunuh merasa sangat senang. Persis apa yang dia katakan. Pasti akan kabur dari sini. Pada akhirnya pertandingan membakar kantor polisi. Hanya melihat satu langkah. Percikan darah. Si pembunuh masuk ke mobil dan pergi bersama ketiga Hilliker bersaudara. Jalan kosong. Hanya gadis buta yang meraba-raba sendirian. Saat ini, ada mobil di depan. Dia pikir itu adalah tim penyelamat. Mencoba memberi isyarat untuk meminta bantuan. Tapi dia tidak tahu itu. Itu persis mobil Hilliker bersaudara. Ketika dia mendengar suara si pembunuh lagi. Semuanya sudah terlambat. Jeritan menyedihkan bergema sepanjang malam.